Kiai Sepuh selamatkan cucunya dari tumbal di malam kemerdekaan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Desa Sido Asri sore itu tampak ramai. Jalanan dipenuhi anak-anak yang membawa bambu. Ibu-ibu menempel kertas warna-warni, sementara bapak-bapak sibuk memasang umbul-umbul merah putih di pinggir jalan. Suara palu, tawa, dan teriakan saling bersahutan, menandakan perayaan 17 Agustus tinggal menghitung hari. "Cepetan Mas Joko, talinya kendor tuh, nanti benderanya jatuh," teriak seorang pemuda. "Ya sabar, aku ikat dulu, wong baru dipasang," jawab Joko dari atas tangga bambu. Tahun ini berbeda. Persiapan Agustusan jauh lebih meriah dari biasanya. Bukan hanya lomba makan kerupuk atau balap karung, tapi juga ada panjat pinang, panggung hiburan, bahkan kabarnya akan ada wayang semalam suntuk. Semua itu bisa terlaksana karena ada sumbangan besar dari Bos Hartona, juragan baru yang baru 2 tahun pindah ke Sido Asri. "Alhamdulillah, Bos Hartono baik banget. Orang baru tapi mau nyumbang sampai segini banyak," kata Pak Karyo sambil menghitung lembaran uang di atas meja pos ronda. Beberapa warga yang duduk ikut mengangguk. Mereka tahu, tanpa sumbangan itu, acara desa hanya bisa sederhana. "Betul Pak Karyo, biasanya kita cuma lomba kecil-kecilan, hadiahnya sabun sama minyak goreng. Sekarang bisa kasih kipas angin, radio, bahkan katanya ada sepeda ontel buat juara umum," ucap Bu Rasti, pemilik warung dekat balai desa, matanya berbinar. Namun tidak semua warga merasa senang. Di sudut lain, Kiai Maksum, seorang kiai sepuh yang disegani, hanya duduk diam sambil mengelus janggut putihnya. Ia melihat suasana meriah itu dengan perasaan campur aduk. "Kita patut bersyukur ada rezeki, tapi jangan sampai silau. Rezeki yang datang mendadak kadang ada maksud lain," ucapnya pelan kepada Raffi, cucunya yang duduk di sampingnya. Raffi hanya mengangguk. Anak itu masih remaja, tapi ia paham maksud kakeknya. Dalam ingatannya, ia sering mendengar cerita soal orang kaya yang mencari pesugihan. Meski begitu, ia tak berani bicara keras-keras, takut dikira menuduh. Sementara itu, konflik mulai muncul dari arah lain. Pak Leman, seorang buruh tani miskin, datang ke balai desa dengan wajah masam. "Loh, panitia kok nggak adil? Semua warga disuruh nyumbang, tapi ada yang nggak ikut. Masa saya ditagih terus, sementara ada orang yang diam aja?" Suaranya keras, membuat beberapa orang yang sedang menempel kertas hiasan menoleh. Pak Karyo menghela napas. "Pak Leman, sampean kan sudah tahu, sumbangan terbesar dari Bos Hartono sudah cukup buat nutup semua kebutuhan. Warga lain ada yang nyumbang seikhlasnya, sampean jangan nuduh seenaknya." "Tapi tetap aja Pak, masa saya diminta 20.000, sementara yang lain ada yang cuma kasih beras sekilo? Nggak adil," sergah Pak Leman, wajahnya merah. Orang-orang mulai berbisik. Mereka tahu sifat Pak Leman yang mudah iri. Namun kali ini tuduhannya membuat suasana agak panas. "Leman, uang nyumbang itu urusan ikhlas. Sampean kok malah ribut? Harusnya ikut senang acara tahun ini bisa meriah. Jangan malah bikin kisruh," kata Pak Karyo tegas. Pak Leman mendengus kesal. "Ya, kalau begitu mending dari awal bilang aja, sumbangan semua ditutup sama Bu Sartono, biar kita nggak usah repot-repot," katanya sambil berlalu, pergi dengan wajah cemberut. Sejenak suasana hening. Lalu beberapa orang tertawa kecil, berusaha mencairkan keadaan. Tapi dalam hati ada yang mulai bertanya-tanya, kenapa Bos Hartono begitu murah hati? Malam harinya, panitia rapat di balai desa. Lampu Petromax tergantung di tengah ruangan, menerangi wajah-wajah lelah tapi bersemangat. Dana sudah cukup, hadiah lomba sudah dibeli, panggung juga siap dibangun. Tinggal acara wungon malam kemerdekaan biar Kiai Maksum yang pimpin, kata Pak Karyo sambil menulis di kertas. "Betul, kita harus tetap ada doa dan tahlilan supaya ingat jasa para pahlawan," timpal Pak Rahmat, sekretaris panitia. Semua mengangguk setuju. Tapi Kiai Maksum yang ikut duduk hanya terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Saya tidak melarang acara, tapi saya ingatkan, jangan sampai ada niat lain selain syukur.
Kalau ada yang menyelipkan hal-hal gaib, itu bisa jadi bencana bagi desa. Ucapan itu membuat beberapa orang saling pandang. Pak Karyo tertawa kecil. Ah Kiai, sampean ini terlalu curiga. Wong ini acara rakyat, nggak ada yang aneh-aneh. Lagi pula Bos Hartono sudah bantu banyak. Kalau nggak ada dia, kita nggak mungkin bisa bikin acara semeriah ini. Kiai Maksum menatap lurus ke arah Pak Karyo. Itu justru yang saya khawatirkan. Kebaikan yang terlalu besar kadang menyimpan jebakan. Rapat pun berakhir dengan perasaan campur aduk. Sebagian warga pulang dengan hati gembira membayangkan pesta Agustusan. Sebagian lagi pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Di rumahnya, Raffi belum bisa tidur. Ia teringat ucapan kakeknya. Dari jendela, ia melihat ke arah rumah besar milik Bos Hartono di ujung desa. Rumah itu megah, lampunya terang, berbeda jauh dengan rumah-rumah lain. Di halaman tampak bayangan seseorang berjalan membawa sesuatu. Raffi memicingkan mata, berusaha melihat jelas. Seperti ada karung besar yang digotong ke belakang rumah. Raffi bergidik. Apa jangan-jangan? Gumamnya, tapi ia urungkan niat membangunkan kakeknya. Ia takut hanya salah lihat. Namun dalam hati kecilnya, rasa tidak enak mulai muncul. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan di balik kebaikan Bos Hartono. Hari Minggu pagi, lapangan desa Sido Asri sudah dipenuhi warga. Bendera merah putih kecil-kecil dipasang di sepanjang pagar bambu, sementara panitia sibuk menata kursi untuk para tamu dan juri lomba. Suara musik dangdut dari pengeras suara menggelegar, bercampur dengan teriakan anak-anak yang tak sabar menunggu giliran lomba. "Pak, lomba panjat pinang mulai jam berapa?" Tanya seorang bocah kecil sambil menunjuk batang pinang yang menjulang dengan hadiah menggoda di atasnya. Kipas angin, radio, gula pasir, dan baju baru. "Sebentar lagi, tunggu aba-aba panitia," jawab Pak Karyo yang sibuk mengatur barisan peserta. Suasana begitu meriah. Balap karung dimulai lebih dulu, disusul lomba makan kerupuk. Gelak tawa pecah ketika ada peserta jatuh terguling atau tersedak karena berebut menggigit kerupuk yang digantung terlalu tinggi. Para ibu-ibu bersorak, sementara bapak-bapak bersiul memberi semangat. Ketika lomba panjat pinang dimulai, kerumunan makin padat. Anak-anak muda bersorak melihat teman-temannya berusaha memanjat batang pinang yang dilumuri oli. Tangan-tangan kecil berusaha meraih hadiah. "Cepet man, sedikit lagi kipas anginnya hampir kepegang," teriak seorang pemuda. Namun tawa itu berubah jadi jeritan ketika seorang bocah bernama Tono, baru berusia 12 tahun, terpleset dari atas dan jatuh dengan kepala lebih dulu menghantam tanah. Suara benturannya terdengar keras, membuat semua orang membeku. "Tono, astagfirullah!" teriak ibunya yang berlari histeris ke tengah lapangan. Warga langsung berhamburan. Beberapa orang mengangkat tubuh Tono yang tak bergerak, darah segar mengalir dari kepalanya. Suasana meriah seketika berubah mencekam. Musik dihentikan, anak-anak menangis ketakutan. "Cepat bawa ke puskesmas!" teriak Pak Rahmat. Tapi semua terlambat. Di perjalanan, Tono menghembuskan nafas terakhir. Kabar kematian itu menyebar cepat, membuat seluruh desa geger. Siang itu rumah duka dipenuhi warga. Tangis Ibu Tono terdengar sampai ke jalan. Beberapa orang mencoba menghibur, tapi suasana duka terlalu dalam. Sebagian warga mulai berbisik-bisik. "Ini baru pertama kali ada yang mati saat lomba Agustusan." "Iya, aneh banget. Biasanya cuma luka lecet." "Mungkinkah ini pertanda buruk?" Bisik-bisik itu semakin meluas. Ada yang berpendapat itu hanya musibah biasa. Tapi ada juga yang percaya ini bukan kejadian wajar. Kiai Maksum datang ke rumah duka, menenangkan keluarga. Ia berkata lembut, "Kematian ini sudah takdir, tapi kita jangan abai. Kadang musibah datang sebagai peringatan agar kita berhati-hati." Tapi tidak semua setuju. Pak Karyo yang masih memegang tanggung jawab sebagai ketua panitia, menolak anggapan ada hal gaib di balik musibah itu. "Wong jelas-jelas Tono jatuh dari ketinggian. Itu murni kecelakaan. Jangan dikait-kaitin sama hal aneh-aneh," ucapnya tegas di pos ronda malam itu. Beberapa orang mengangguk, tapi sebagian hanya terdiam.
Mereka tidak bisa mengabaikan rasa tidak enak di hati. Malam harinya, suasana desa semakin mencekam. Beberapa warga mengaku mengalami mimpi aneh. Bu Rasti bercerita kepada tetangganya, "Aku mimpi ada bayangan hitam besar berdiri di depan rumah. Dia bilang, ini baru permulaan. Aku sampai kebangun sambil nangis." Sementara Pak Darto, penjaga malam, mengaku mendengar suara orang minta tolong dari arah kuburan tua ketika sedang ronda. Suara itu jelas banget, kayak orang dicekik. Pas aku samperin, nggak ada siapa-siapa, cuma angin kenceng. Ceritanya dengan wajah pucat. Cerita-cerita itu membuat banyak warga resah. Namun esok paginya, panitia tetap melanjutkan persiapan acara. Lomba belum selesai, dan malam mungon sudah dekat. "Kita nggak bisa hentikan acara, dana sudah dipakai, hadiah sudah dibeli. Lagian kesiang anak-anak kalau lombanya batal," kata Pak Karyo keras kepala. Beberapa warga mencoba menolak. "Tapi Pak, kita harus mikir juga. Baru sehari sudah ada yang mati. Kalau diteruskan gimana? Kalau ada korban lagi?" tanya Pak Giman, seorang warga tua. Pak Karyo menghela napas berat. "Bapak-bapak jangan lebay. Kalau dihentikan malah bikin heboh. Nanti warga mikir kita takut sama tahayul. Yang penting hati-hati, jangan ada yang ceroboh." Kata-kata itu tidak membuat semua orang tenang. Justru beberapa warga mulai curiga ada hal aneh di balik perayaan tahun ini. Di rumahnya, Raffi duduk gelisah. Ia tidak bisa menghapus bayangan wajah Tonu saat jatuh dari pinang. Malam itu ia juga bermimpi aneh. Melihat lapangan desa dipenuhi orang-orang berwajah pucat, tubuh mereka penuh luka, dan di belakang mereka berdiri bayangan besar berwarna hitam pekat. Bayangan itu menunjuk ke arah Bos Hartono. Raffi terbangun dengan keringat dingin. Ia segera mendatangi kakeknya, Kiai Maksum, yang sedang membaca kitab di ruang depan. "Kek, aku mimpi aneh. Ada banyak orang luka, mereka kayak minta tolong. Terus ada bayangan hitam besar, dia nunjuk ke arah Bos Hartono." Kiai Maksum menatap cucunya lama. "Kamu jangan cerita ke orang dulu. Tapi ingat, mimpi bisa jadi peringatan. Kakek juga merasa ada sesuatu yang tidak beres." "Jadi benar kek, sumbangan Bos Hartono itu?" tanya Raffi ragu. Kiai Maksum tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela nafas. "Besok malam kita wungun. Semua akan jelas kalau Allah berkehendak. Yang penting, kamu jangan takut." Keesokan harinya desas-desus makin ramai. Sebagian warga mulai takut mengirim anak-anaknya ikut lomba. Ada yang terang-terangan meminta acara dihentikan. "Tahun ini lebih baik cukup doa sama tahlilan aja. Jangan ada lomba lagi, nanti tambah korban," ujar seorang ibu di warung Bu Rasti. Namun di sisi lain, ada yang memaksa melanjutkan. "Gak bisa, hadiah sudah dibeli, uang sudah keluar. Kalau dibatalkan siapa yang ganti?" kata seorang panitia. Pertentangan itu membuat suasana desa memanas. Warga terbelah dua. Ada yang menganggap semua hanyalah musibah biasa, ada pula yang yakin ini pertanda buruk dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, rumah Bos Hartono tetap ramai. Ia terlihat tenang-tenang saja, bahkan sesekali tersenyum sambil menepuk tahu warga yang lewat. "Tenang, tenang, ini hanya cobaan kecil. Justru kita harus teruskan acara biar roh para pejuang senang," katanya dengan suara mantap. Tapi bagi sebagian orang, kata-kata itu malah terdengar janggal. Kenapa Bos Hartono begitu ngotot agar acara tetap jalan meski sudah ada korban? Rasa curiga itu perlahan tumbuh, meski belum ada yang berani mengungkapkan terang-terangan. Hari itu, desa Sido Asri tetap sibuk. Namun di balik tawa anak-anak dan suara musik lomba, ada bayangan ketakutan yang makin menebal. Musibah kematian Tono hanyalah awal, dan sebagian warga mulai sadar bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai di balik kemeriahan Agustusan tahun itu. Pagi itu, warung kecil Bu Rasti di pojokan jalan desa penuh dengan bisik-bisik. Beberapa ibu sedang belanja gula dan minyak sambil berbisik lirih. Katanya Bos Hartono sering ke hutan tengah malam. Ada yang lihat dia bawa-bawa sesajen, ucap Buminah pelan. Matanya celingukan memastikan tak ada orang lain yang dengar. "Sesajen? Halah, paling juga buat syukuran atau apa gitu," sahut Bu Siti. Walau wajahnya jelas menyimpan rasa takut. Bu Rasti menambahkan,
Aku dengar sendiri dari suamiku yang sering jaga malam. Katanya, Bos Hartono nggak cuma bawa sesajen, tapi juga ditemani orang-orang yang nggak dikenal. Badannya gede-gede, mukanya seram. Obrolan itu cepat menyebar. Tapi setiap ada yang mencoba menyinggung soal Bos Hartono di depan Pak Karyo, ketua panitia, jawabannya selalu sama. Sudahlah, jangan suuzon. Wong Hartono itu udah nyumbang besar buat desa. Kalau dia punya ritual, ya urusan pribadinya. Yang penting dia baik sama kita, betul nggak? Katanya dengan nada membela. Sebagian warga mengangguk, tapi dalam hati mereka masih menyimpan rasa was-was. Hari itu lomba dilanjutkan. Meski ada musibah kemarin, panitia tetap bersikeras agar acara jalan. Lapangan desa kembali ramai dengan anak-anak yang berlari-lari, bapak-bapak duduk merokok dan ibu-ibu jualan gorengan di pinggir lapangan. Lomba tarik tambang berlangsung seru. Disusul lomba joget balon yang bikin banyak orang tertawa. Namun kegembiraan itu seketika berubah jadi kepanikan ketika dua remaja, Rian dan Fajar, pemenang lomba joget balon, tiba-tiba jatuh kejang-kejang di depan panggung. "Ya Allah, anakku!" teriak Ibu Rian sambil berlari ke tengah lapangan. Tubuh keduanya bergetar hebat, mulut berbusa, mata melotot. Panitia panik, sebagian warga menjerit. Dokter desa yang kebetulan hadir langsung diperiksa. Tapi setelah dicek, ia menggeleng kebingungan. Tidak ada tanda-tanda penyakit. Tekanan darah normal, nadi juga masih terasa. "Ini aneh," ucapnya dengan wajah serius. Warga makin geger. Ada yang berteriak histeris, ada pula yang buru-buru pulang sambil menggandeng anaknya. "Ini pasti ada yang gak beres. Baru kemarin bocah meninggal, sekarang ada yang kejang-kejang," teriak seseorang. Pak Karyo lagi-lagi mencoba menenangkan. Tenang, jangan bikin keributan. Mungkin mereka kecapean, terlalu semangat joget." Tapi alasan itu jelas tidak masuk akal. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri, itu bukan sekedar kelelahan. Malamnya, rumah Kiai Maksum dipenuhi beberapa tokoh desa. Mereka mendiskusikan kejadian itu dengan wajah tegang. "Aneh sekali, Kiai. Kalau kemarin anak kecil jatuh dari pinang masih bisa dibilang musibah, tapi yang dua remaja ini saya tidak bisa terima kalau disebut kebetulan," kata Pak Rahmat, kepala dusun. Kiai Maksum mengangguk perlahan. "Saya juga mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi kabar tentang Hartono yang sering ke hutan tengah malam. Jangan-jangan," ucapnya terhenti. Semua menunggu, tapi Kiai Maksum hanya menunduk, seolah sedang menimbang kata. Akhirnya ia melanjutkan, "Saya curiga sumbangan besar itu bukan tanpa maksud. Bisa jadi ada syarat yang harus dipenuhi." Ruangan hening. Semua saling pandang dengan wajah cemas. "Kalau betul begitu, artinya kita sedang dijadikan tumbal, Pak Giman?" tanya Pak Giman. Suaranya bergetar. Kiai Maksum tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah lampu minyak yang bergoyang pelan. "Saya tidak bisa menuduh tanpa bukti, tapi kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai warga terjebak." Sementara itu, Raffi, cucu Kiai Maksum, sedang duduk di teras musola setelah selesai mengaji bersama teman-temannya. Udara malam terasa berat. Angin yang biasanya sejuk kini membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap kali ia melewati rumah besar milik Bos Hartono di ujung desa, ia merasakan hawa aneh. Rumah itu memang mewah dan megah dibanding rumah warga lain. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa dingin. "Kenapa tiap lewat sini rasanya kayak ada yang ngikutin ya?" gumam Raffi sambil mempercepat langkahnya. Suatu malam, ia nekat berhenti sejenak di depan pagar rumah Hartono. Lampu rumah menyala terang, tapi suasananya tidak nyaman. Telinganya mendengar suara seperti orang berbisik dari arah dalam. Raffi menempelkan telinga ke pagar bambu. Suara itu makin jelas, seperti orang sedang membaca mantra dalam bahasa yang tidak ia ketahui. Di sela-sela itu, ia mendengar suara jeritan lirih, seperti orang kesakitan. Wajah Raffi memucat. Ia segera lari pulang ke rumah kakeknya. "Kek, aku dengar suara aneh dari rumah Bos Hartono. Kayak orang merintih, kayak minta tolong," serunya terburu-buru. Kiai Maksum terdiam lama, lalu berkata, "Berarti firasat kakek benar. Hartono bukan sekedar orang kaya biasa. Dia membawa sesuatu ke desa ini. Sesuatu yang bisa mencelakai kita semua." Keesokan harinya, desas-desus makin ramai. Ada yang berani terang-terangan bilang Hartono pelihara pesugihan. Ada pula yang tetap membela,
bilang itu fitnah. Pak Karyo yang paling keras membela berdebat dengan warga lain di balai desa. Kalau tanpa Hartono, acara Agustusan ini mana bisa semeriah sekarang? Jangan suka mengada-nada, kalian coba iri sama dia. Lah, terus gimana dengan korban? Baru sehari udah ada yang mati, lalu ada yang kejang-kejang. Apa itu juga mau dibilang wajar? Balas Pak Giman dengan nada tinggi. Perdebatan makin panas. Warga terbelah menjadi dua kubu. Yang percaya ada niat jahat di balik sumbangan Hartono dan yang tetap menganggap semua hanya kebetulan. Di tengah keributan itu, Hartono sendiri muncul dengan wajah ramah, seperti tak terjadi apa-apa. Ia tersenyum, menepuk bahu Pak Karyo. Tenang, tenang bapak-bapak, jangan ribut. Saya janji acara Wungun Malam Kemerdekaan akan jadi obat dari semua ketakutan ini. Kalian cukup datang dan ikut berdoa. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi di balik senyumnya, ada sesuatu di matanya yang membuat beberapa warga bergidik. Malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Kata-kata kakeknya terngiang di kepalanya. Hartono membawa sesuatu ke desa ini. Ia duduk di ranjang, menatap keluar jendela. Bulan separuh menggantung, tapi suasana terasa mencekam. Tiba-tiba ia melihat sosok bayangan tinggi besar berdiri di depan rumah Hartono. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah rumah Kiai Maksum. Raffi menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ia sadar, semua yang terjadi di desa Sidoasri bukan sekedar kebetulan. Dan sumbangan besar Bos Hartono hanyalah jalan menuju sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, balai desa Sidoasri sudah penuh sesak. Karpet digelar, tikar anyaman dipasang berderet, dan warga berbondong-bondong datang dengan membawa sajadah masing-masing. Udara terasa agak pengap karena banyak orang berkumpul, tapi tak ada yang peduli. Acara Wungun Malam Kemerdekaan dianggap sakral. Sudah jadi tradisi sejak dulu sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang gugur. Di panggung depan terlihat Pak Karyo, ketua panitia, sibuk mengatur warga agar duduk rapi. "Monggo, monggo, yang belakang maju dikit, biar nggak kosong di depan," katanya sambil melampaikan tangan. Sementara itu, Kiai Maksum duduk di kursi paling depan, wajahnya serius. Di sampingnya ada beberapa tokoh agama desa lain, termasuk cucunya Raffi, yang ikut duduk lesehan di barisan santri untuk membaca doa bersama. Lampu-lampu neon tua menggantung di balai desa, berkelip-kelip seakan sudah tak kuat menahan arus listrik. Di luar, angin malam berhembus, membawa bau tanah basah. Ketika acara dimulai, suara Pak Mudin mengalun memimpin bacaan tahlil. Warga mengikuti dengan khusyuk, suara mereka terdengar bersahut-sahutan. Raffi membaca dengan lancar, meski sesekali ia melirik ke sekeliling, merasa ada hawa dingin yang merayap. Awalnya semua berjalan normal, sampai tiba-tiba, cet! Lampu balai desa mati mendadak. Ruangan seketika gelap gulita. Suara orang-orang langsung ricuh. Ada yang menjerit kecil, ada yang langsung berdiri mencari senter atau ponsel. "Listriknya padam Pak Karyo!" teriak seorang warga. "Tenang, tenang, mungkin MCB-nya turun. Bentar, aku cek dulu." Tapi sebelum ada yang sempat bergerak, beberapa warga di bagian belakang balai desa menjerit histeris. "Astagfirullah, astagfirullah, itu apa?" Banyak mata menoleh, beberapa orang bersumpah melihat sosok-sosok bayangan hitam berjalan pelan di antara kerumunan. Bayangan itu tidak punya wajah jelas, hanya seperti gumpalan asap hitam yang bergerak. Suara tangisan lirih terdengar entah dari mana, membuat bulu kuduk berdiri. Suasana makin panik. Ada anak kecil yang menangis, ada ibu-ibu yang berusaha keluar, tapi pintu terasa berat seolah ada yang menahannya dari luar. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Raffi jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang, matanya terbelalak tapi putih semua. Tak terlihat bola matanya. Mulutnya bergetar, lalu keluar suara serak dan berat, bukan suara Raffi. "Darah kemerdekaan telah diambil."
Suara itu bergema di seluruh ruangan. Warga terdiam, kaku. Tumbal, belum cukup. Teriakan histeris pecah lagi. Beberapa orang langsung melindungi anak-anak mereka, sebagian ada yang buru-buru melafalkan doa seadanya. Kiai Maksum segera bangkit, wajahnya pucat tapi tegas. Ia mendekati Raffi lalu menempelkan telapak tangannya ke kening cucunya sambil membaca doa dengan suara keras. Bismillah, la ilaha illallah. Tubuh Raffi bergetar keras, mulutnya terus menggumam suara asing. Hartono, darah, perjanjian, semua harus dibayar. Warga saling pandang. Nama Hartono jelas terdengar. Semua teringat pada sumbangan besar yang ia berikan untuk acara Agustusan. Kiai Maksum menutup mata, menarik napas panjang, lalu melanjutkan doa. Setelah beberapa menit, tubuh Raffi akhirnya lemas. Ia pingsan, terbaring di pangkuan kakeknya. Suasana di balai desa hening, tak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya seorang bapak berdiri, menunjuk Kiai Maksum. Pak Kiai, jangan-jangan ini cuma akal-akalan sampeyan buat nyudutin Bos Hartono. Wong dia orang baik kok dituduh macem-macem, katanya dengan nada tinggi. Beberapa orang langsung mengangguk setuju. Mereka berbisik membela Bos Hartono yang selama ini dikenal dermawan. Tapi sebagian warga lain justru terlihat takut. Tapi tadi jelas-jelas disebut namanya loh, Bos Hartono, jangan-jangan bener. Suasana jadi panas, warga terbelah dua, yang percaya ucapan Raffi saat kesurupan dan yang menganggap itu fitnah. Pak Karyo mencoba menengahi. Wis, jangan ribut di sini. Bisa aja ini cuma kebetulan. Anak kecil kesurupan kan biasa, apalagi lagi rame kayak gini. Tapi Bu Rasti, pedagang warung, tiba-tiba bersuara lantang. Aku ndelok dewe lho, malam-malam Bos Hartono sering mlebu alas sambil nggawa kembang karo menyan. Opo iku dibilang biasa? Balai desa makin gaduh. Ada yang langsung panik, ada yang masih curiga, ada juga yang tetap membela Bos Hartono. Kiai Maksum berdiri, suaranya tenang tapi tegas. Warga Sido Asri, aku tidak minta kalian percaya sama aku. Tapi ingat kata-kata tadi, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dibayar dengan nyawa. Apa kalian tega kalau ternyata benar dan kita semua jadi tumbalnya? Hening sesaat, hanya terdengar suara jangkrik dari luar balai desa. Seorang pemuda maju, wajahnya ketakutan. Aku percaya Kiai, soalnya adikku yang menang lomba kemarin sampai sekarang masih demam gak sembuh-sembuh. Dokter bilang gak ada penyakit, tapi kondisinya makin parah. Cerita itu bikin banyak orang bergedik. Perlahan beberapa warga mulai goyah keyakinannya pada Bos Hartono. Tapi ada juga yang tetap ngeyel. Palingan cuma sakit biasa, jangan bawa-bawa tumbal segala. Melihat perdebatan makin panas, Kiai Maksum akhirnya berkata, kalau begitu biar waktu yang membuktikan. Tapi aku peringatkan sekali lagi, jangan silau sama harta. Sebab harta yang bukan rezeki halal pasti ada bayarnya. Setelah itu acara bubar dalam suasana kacau. Ada yang pulang dengan wajah pucat, ada yang masih marah-marah menyalahkan Kiai Maksum, ada juga yang langsung menutup pintu rumah rapat-rapat karena takut. Raffi akhirnya siuman menjelang tengah malam. Wajahnya pucat basi, tubuhnya lemas. Ia memegang tangan kakeknya dan berbisik pelan. Mbah, aku lihat banyak orang. Mereka pakai baju compang-camping, matanya kosong, dan semua nunjuk ke rumahnya Bos Hartono. Kiai Maksum mengangguk pelan, wajahnya semakin berat. Ia tahu malam itu hanya awal dari teror yang lebih besar. Sejak malam Wungon itu, suasana desa Sido Asri berubah drastis. Kalau biasanya malam-malam kampung ramai oleh suara orang nongkrong di warung kopi, kali ini jalanan sepi. Hampir semua rumah menutup pintu rapat-rapat begitu maghrib tiba.
Bahkan suara jangkrik pun terasa lebih nyaring dari biasanya karena tak ada lagi obrolan warga di teras rumah. Rasa takut mulai tumbuh sejak kejadian-kejadian aneh bermunculan. Orang pertama yang hilang adalah Tono, remaja yang kemarin juara panjat pinang. Ibunya melapor pagi-pagi ke Pak RT. Katanya Tono nggak pulang semalaman. Dicari ke rumah teman-temannya nggak ada. Dicari ke kebun, sawah, semua nihil. Baru sore harinya, warga geger karena ada yang menemukan tubuh Tono di tepi sungai. Lehernya hilang, seperti ditebas benda tajam. Belum habis rasa duka. 2 hari kemudian giliran Buyati, ibu-ibu yang jadi panitia lomba balap karung. Ia ditemukan di kebun pisang, tubuhnya penuh luka gigitan, seperti dimakan binatang liar. Padahal di desa itu jarang ada hewan buas. Warga panik. Semakin jelas, korban-korban yang jatuh adalah orang-orang yang terlibat di acara Agustusan, terutama yang menerima hadiah. Rumor menyebar cepat. Hadiah dari Bos Hartono ternyata bukan berkah, melainkan kutukan. Raffi mulai diganggu. Raffi, cucu Kiai Maksum, mengalami gangguan paling parah. Hampir tiap malam ia tidak bisa tidur, ada suara-suara aneh di sekitar rumah. Kadang suara tangisan, kadang suara orang menjerit minta tolong. Suatu malam, saat ia menutup jendela kamarnya, Raffi terkejut melihat sosok berdiri di luar. Bukan orang biasa, melainkan arwah seorang pejuang dengan baju compang-camping, tubuh penuh darah dan wajah pucat. Sosok itu menunjuk lurus ke arah rumah besar milik Bos Hartono. Dia penyebab semua ini. Suara itu menggema di telinga Raffi meski mulut arwah itu tak bergerak. Raffi langsung berteriak membuat Kiai Maksum masuk ke kamarnya. Sang kakek hanya bisa menenangkannya dengan doa, meski dalam hati ia tahu cucunya memang sedang diganggu oleh makhluk gaib. Ketakutan warga. Kabar makin menyebar, warga Sido Asri makin kalut. Ada yang mengunci diri di rumah, ada juga yang mulai saling curiga. Beberapa bahkan menuduh Kiai Maksum sengaja menakut-nakuti warga agar Bos Hartono dijauhi. Pak Kiai cuma pengen warga manut sama dia. Hartono ki wong apik loh, masa dituduh sembarangan, kata seorang warga yang membela. Tapi yang lain membalas dengan emosi. Apik apa nih? Wong tiap ada korban mesti terkait hadiah Hartono, gak mungkin kebetulan terus. Desa jadi terbelah. Ada yang memilih bungkam karena takut dimusuhi. Ada juga yang diam-diam mulai percaya ucapan Kiai Maksum sejak malam Wungon. Pertemuan rahasia. Akhirnya, Kiai Maksum memutuskan untuk mengumpulkan warga yang masih berani. Pertemuan dilakukan diam-diam di musola kecil dekat rumahnya. Hanya ada sekitar 20 orang yang datang, termasuk Raffi yang duduk di samping kakeknya. Kiai Maksum membuka pembicaraan dengan suara berat. Saudara-saudaraku, aku ora bakal muter-muter. Semua ini akibat dari perjanjian pesugihan Bos Hartono. Setiap rupiah yang ia keluarkan harus dibayar dengan nyawa. Makanya, panitia dan pemenang lomba jadi korban. Itu bukan kebetulan, tapi tumbal. Warga yang hadir saling pandang. Beberapa wajah pucat, ada juga yang menunduk dalam. Pak Darto, seorang petani, memberanikan diri bertanya, "Terus piye Kiai? Apa kita kudu ngusir Hartono?" Kiai Maksum menghela napas panjang. Gak semudah itu. Pesugihan bukan sekedar urusan manusia. Ada makhluk gaib yang menagih perjanjian. Selama perjanjiannya belum diputus, korban bakal terus jatuhan. Suasana hening. Hanya terdengar suara cicak di dinding musola. Si Raffi yang tadinya diam, tiba-tiba bicara lirih. "Mbah, aku sering diganggu. Mereka minta tolong. Mereka pengen kita lawan Bos Hartono. Katanya cuma doa dan keberanian warga yang bisa memutus perjanjiannya." Warga langsung berbisik-bisik. Ada yang percaya, ada juga yang justru makin ketakutan. "Lawan? Apa kowe ora mikir? Kalau kita lawan, malah bisa-bisa kita kabeh jadi korban," celetuk seorang bapak dengan wajah tegang. Tapi seorang pemuda Bayu menggebrak lantai. "Kalau kita diam aja, korban bakal terus nambah. Aku nggak mau keluargaku jadi tumbal selanjutnya." Suasana jadi panas. Ada yang setuju melawan, ada yang tetap memilih diam.
Kiai Maksum akhirnya menenangkan. Aku orang maksa, tapi ingat, kalau kita enggak bersatu, desa ini bakal habis pelan-pelan. Setiap malam akan ada korban lagi. Konflik semakin memanas. Keesokan harinya, kabar soal pertemuan rahasia itu entah bagaimana bocor. Orang-orang yang membela Bos Hartono langsung menuduh Kiai Maksum ingin memprovokasi warga. Pak Karyo saati petuah panitia sampai mendatangi Kiai Maksum. Kiai, tolonglah jangan bikin warga tambah panik. Wong Hartono ki jelas-jelas niat baik kok, malah sampean bilang bahwa tumbal. Kiai Maksum menatap Pak Karyo dengan tenang. Aku cuma nyampaikan kebenaran. Percaya atau tidak, terserah sampean. Tapi jangan menutup mata kalau korban terus bertambah. Pak Karyo terdiam, tapi wajahnya jelas gusar. Ia pergi sambil menggerutu, warga jadi kebingungan gara-gara sampean. Di sisi lain, keluarga korban makin yakin kalau ucapan Kiai Maksum benar. Mereka mulai terang-terangan menolak bantuan atau hadiah dari Bos Hartono. Bahkan ada yang mengembalikan uang sumbangan lomba ke rumahnya. Bos Hartono sendiri tetap tenang. Rumahnya yang besar dan mewah selalu tertutup. Sesekali terdengar suara gamelan dari dalam, entah dari mana. Orang-orang yang lewat mengaku mencium bau kemenyan setiap malam. Rasa takut versus keberanian. Malam-malam di Sido Asri semakin mencekam. Banyak warga yang tidur beramai-ramai di ruang tengah karena takut sendirian. Anak-anak kecil sering sakit mendadak, panas tinggi tanpa sebab. Raffi sendiri makin sering diganggu. Kadang ia melihat bayangan hitam berdiri di pojokan kamar. Kadang ada tangan yang dingin menyentuh bahunya saat ia sedang sholat malam. Tapi ia berusaha kuat karena tahu ini semua ujian. Kiai Maksum terus mengingatkan warga, kita tidak bisa terus lari. Kalau kita tidak melawan, Hartono dan pesugihannya akan menelan desa ini sedikit demi sedikit. Tapi sebagian besar warga tetap memilih diam. Mereka takut kehilangan nyawa, meski tahu kalau diam pun bukan jaminan aman. Malam itu, Raffi kembali bermimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah korban, termasuk Tono dan Buyati. Mereka berlumuran darah, berdiri mematungi, lalu berkata bersamaan, "Putuskan perjanjian itu, atau kami tidak akan tenang." Raffi terbangun dengan keringat dingin, matanya merah karena kurang tidur. Ia menatap kakeknya dengan serius. "Mbah, aku nggak tahan lagi. Aku pengen kita lawan Hartono, apapun risikonya." Kiai Maksum terdiam, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, saatnya kita bersiap. Tapi ingat Raffi, ini bukan sekedar melawan manusia. Ini melawan perjanjian syaitan." Tanggal 17 Agustus akhirnya tiba. Desa Sido Asri biasanya meriah dengan pesta rakyat. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lomba, tidak ada pesta. Jalanan sepi, rumah-rumah tertutup rapat. Hanya terdengar gonggongan anjing yang bersaut-sautan. Warga sadar, malam ini bukan malam biasa. Di musola kecil, Kiai Maksum duduk bersama Raffi dan segelintir warga yang berani. Wajah mereka tegang. Ada yang menggenggam tasbih, ada yang membawa bambu runcing seadanya. Meski mereka tahu senjata itu mungkin tak ada gunanya melawan kekuatan goib. "Sampean semua sudah siap?" tanya Kiai Maksum pelan. Warga saling pandang. Ada rasa ragu, tapi juga dorongan nekat. Bayu, pemuda yang sejak awal lantang menentang Bos Hartono, menjawab, "Siap gak siap Kiai, kita harus hadapi malam ini. Kalau tidak, korban bakal terus bertambah." Raffi menelan ludah, hatinya berdebar keras. Sejak beberapa malam terakhir, mimpi-mimpinya selalu dihantui arwah korban yang meminta agar perjanjian pesugihan diputus. Malam ini, ia tahu waktunya tiba. Menuju rumah Bos Hartono. Rombongan kecil itu berjalan pelan melewati jalan desa yang gelap. Bulan tertutup awan membuat suasana semakin mencekam. Dari kejauhan rumah besar milik Bos Hartono terlihat mencolok berdiri sendiri dengan pagar tinggi. Tidak ada lampu menyala, tapi dari arah rumah itu tercium bau kemenyan bercampur amis darah. Bau ini
Kayak bau bangkai, bisik salah satu warga sambil menutup hidung. Ketika mereka sampai di depan pintu pagar, Raffi merasakan hawa dingin menusuk tulang. Jantungnya berdetak makin cepat. Kiai Maksum berdiri di depan pintu pagar, membaca doa, lalu pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. "Masuklah dengan niat yang kuat, jangan goyah," ujar Kiai Maksum. Mereka melangkah masuk, melewati halaman yang luas tapi terasa sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan yang berat. Ruang ritual. Begitu masuk ke ruang belakang, semua orang terbelalak. Ruangan itu penuh dengan sesajen. Bunga 7 rupa, dupa yang masih menyala, kendi berisi cairan merah dan kepala kambing yang masih segar terletak di atas meja batu. Lantai dipenuhi kain merah berlumuran darah. Sebagian sudah kering, sebagian masih basah. Di tengah ruangan, Bos Hartono duduk bersila. Tubuhnya telanjang dada, wajahnya dipenuhi coretan hitam. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit membaca mantra yang tidak dimengerti. Ketika rombongan masuk, ia membuka mata. Senyumnya lebar, menakutkan. "Jadi kalian berani datang ke sini? Kalian pikir bisa menghentikan aku? Pesugihan ini memberiku segalanya." Kiai Maksum maju 1 langkah. "Hartono, hentikan semua ini. Kau sudah menyesatkan desa dan mengorbankan banyak nyawa. Tobatlah sebelum terlambat." Tapi Bos Hartono malah tertawa keras. Ia lalu menggenggam sebuah keris kecil yang meneteskan darah. Mantranya makin keras dan tiba-tiba lantai ruangan berdetar. Muncullah makhluk hitam. Dari tengah lingkaran kain merah, asap hitam mengepul, bau menyengat membuat warga muntah-muntah. Asap itu kemudian membentuk sosok besar, tinggi hampir menyentuh atap rumah. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala dan giginya tajam berderet. Sosok itu menyerupai raksasa, tapi lebih menyeramkan. Warga yang melihat langsung ketakutan. Ada yang hampir lari, tapi Kiai Maksum segera berseru, "Bertahan, jangan lari, tetap baca doa." Makhluk itu mengaum, suaranya membuat kaca jendela bergetar. Bayu terjatuh karena kakinya lemas, sementara yang lain mundur ke sudut ruangan. Raffi gemetar tapi ia ingat pesan arwah dalam mimpinya. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca ayat-ayat suci. Semakin lama suaranya makin keras, meski tubuhnya seperti ditindih beban berat. Makhluk hitam itu mengamuk, menghantam tembok hingga retak. Dupa dan sesajen berterbangan. Bos Hartono berdiri, wajahnya pucat tapi tepat berusaha mengendalikan makhluk itu. "Kalian semua terlambat, malam ini tumbal harus dipenuhi." Kiai Maksum terus melantunkan doa dengan suara lantang. Tangan kanannya bergetar memegang tasbih, sementara keringat mengucur deras. Makhluk hitam itu bergerak liar, mencoba menyerang rombongan. Setiap kali ia melangkah, lantai bergetar. Warga berteriak ketakutan, tapi Kiai Maksum tidak berhenti. Raffi meski hampir tak kuat, tetap membaca ayat suci. Tiba-tiba dari mulutnya keluar suara lain, lebih dalam, seolah ada yang membantu bacaan itu. Suara itu membuat makhluk hitam berteriak kesakitan, tubuhnya seperti terbakar. Bos Hartono panik. Ia mencoba memperkuat mantranya, menusukkan keris ke lengan sendiri agar darahnya mengalir ke kain merah. Tapi tiba-tiba, darah itu malah menyambar balik ke tubuhnya, seolah ditarik oleh makhluk hitam. "Tidak, ini bukan seharusnya begini," jeritnya. Makhluk itu berbalik menghadap Bos Hartono. Matanya merah menyala, tangannya yang besar meraih tubuh sang juragan. Hartono berteriak mencoba melepaskan diri tapi percuma. "Aku sudah memberi kau semua yang kau minta, jangan ambil aku," teriaknya histeris. Namun justru tubuhnya ditarik masuk ke dalam lingkaran kain merah. Api hitam menyala, melahapnya perlahan.
Jeritan Hartono menggema memenuhi ruangan, membuat bulu kuduk warga berdiri, hingga akhirnya jeritan itu hilang dan tubuh Hartono lenyap tanpa sisa. Makhluk itu juga ikut menghilang dalam kobaran api, tapi api itu tidak padam, malah merambat ke seluruh ruangan. Dalam hitungan detik, rumah besar itu terbakar hebat. Rumah terbakar. Warga panik, berlari keluar rumah. Kiai Maksum dan Raffi menuntun mereka agar tetap tenang. Dari luar, mereka melihat rumah besar milik Bos Hartono dilahap api hitam yang menjulang tinggi. Anehnya, meski air disiram oleh warga yang datang, apinya tidak mau padam. Biarkan saja, itu sudah ketentuan. Rumah ini nggak akan pernah bisa berdiri lagi, kata Kiai Maksum dengan suara berat. Raffi berdiri di samping kakeknya, menatap api itu dengan napas terengah-engah. Hatinya lega sekaligus mengerikan. Semua sudah berakhir, tapi bekasnya akan sulit dilupakan. Setelah api padam, menjelang subuh rumah itu akhirnya tinggal puing dan abu. Tidak ada yang tersisa dari kekayaan Bos Hartono. Warga berkumpul, sebagian menangis, sebagian terdiam. Mereka sadar betapa besar dosa yang terjadi karena keserakahan satu orang. Kiai Maksum akhirnya berkata di hadapan warga, "Ingatlah semua ini. Jangan pernah tergoda harta yang datang dengan cara instan. Karena setiap janji dengan setan selalu harus dibayar lebih mahal dari yang kita kira." Warga menunduk, tak ada yang berani membantah. Mereka tahu luka yang ditinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Raffi memandang langit yang mulai terang. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Akhirnya selesai. Tapi aku gak akan pernah lupa malam ini. Semenjak itu, warga jadi lebih hati-hati. Kalau dulu, setiap ada orang kaya yang mendadak dermawan, mereka langsung menyambut dengan sukacita. Sekarang, tidak lagi. Mereka selalu bertanya-tanya dalam hati. Ini niatnya sungguh-sungguh ikhlas atau ada maksud lain? Bu Rasbi, yang dulu sering bergosip soal Bos Hartono, kini jadi pedagang warung yang lebih banyak diam. "Aku kapok," katanya suatu kali pada tetangganya. "Kemarin itu aku mikir, enak ya punya juragan kaya, tiap tahun ada sumbangan, desa jadi ramai. Tapi siapa sangka, ternyata ada bayaran nyawa di baliknya." Pak Karyo yang dulu membela Hartono pun menyesali sikapnya. Ia sering duduk di beranda rumahnya, memandangi jalan yang mengarah ke bekas rumah Hartono sambil menghela napas panjang. "Aku dulu buta mata sama harta. Dikiranya kalau ada orang baik ya harus diterima aja. Ternyata salah. Seharusnya aku dengerin Kiai dari awal," ucapnya suatu sore. Pesan dari Kiai Maksum. Suatu malam selepas Isya, Kiai Maksum duduk di musola kecil bersama beberapa warga. Raffi duduk di sampingnya, menatap kakeknya dengan penuh hormat. Kiai Maksum membuka pembicaraan dengan suara tenang tapi tegas. "Anak-anakku semua, ingatlah baik-baik. Jangan silau dengan kebaikan yang tiba-tiba datang. Kadang di baliknya ada jerat setan. Harta bisa menipu, tapi nyawa tak bisa kembali." Warga yang hadir mengangguk pelan. Ada yang meneteskan air mata teringat keluarga mereka yang menjadi korban. Kita sering berpikir semakin besar sumbangan, semakin besar pula pahala. Tapi ingat, pahala hanya ada kalau niatnya ikhlas. Kalau niatnya busuk, yang datang malah musibah. Maka dari itu, jangan langsung percaya sama kebaikan yang gak jelas asal-usulnya. Cari tahu dulu, niatnya apa, jalannya benar atau tidak. Raffi menatap wajah kakeknya. Ia ingat jelas bagaimana malam Mungon berubah jadi mimpi buruk, kesurupan, bayangan hitam, hingga pertempuran doa yang hampir merenggut nyawanya. Pengalaman itu akan ia simpan seumur hidup. Perayaan Agustusan yang berbeda. Tahun berikutnya, ketika bulan Agustus datang, warga Sido Asri berkumpul lagi untuk mempersiapkan perayaan kemerdekaan. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada hadiah besar, tidak ada sumbangan aneh-aneh. Lomba tetap ada, tapi sederhana. Balap karung, makan kerupuk, tarik tambang. Hadiahnya seadanya,
hanya berupa kebutuhan rumah tangga yang dikumpulkan patungan dari warga sendiri. Yang penting rame dan bahagia, bukan mewah, kata Pak RT saat rapat. Malam harinya, acara wungon tetap digelar di balai desa, tapi doa yang dipanjatkan terasa jauh lebih khusyuk. Bacaan tahlil mengalun, air mata warga jatuh ketika nama para pejuang disebut satu persatu. Mereka sadar, kemerdekaan diraih dengan darah dan nyawa, bukan dengan pesta pora. Raffi duduk di barisan depan, membaca doa dengan suara tenang. Dalam hatinya, ia berjanji akan terus menjaga tradisi wungon agar kejadian kelam itu tidak pernah terulang lagi. Pelajaran berharga. Dari semua peristiwa itu, warga Sido Asri mendapatkan pelajaran besar. Jangan menukar iman dan nyawa demi kekayaan. Apapun bentuk pesugihan, cepat atau lambat akan menagih bayarannya. Jangan diam kalau melihat kejanggalan, karena kejahatan akan menang kalau semua orang memilih bungkam. Jangan tergiur dengan kebaikan yang berlebihan tanpa alasan jelas. Kebaikan sejati datang dari hati, bukan dari niat busuk yang disamarkan. Sejak saat itu, setiap kali ada orang asing yang masuk desa dengan janji manis atau tawaran bantuan aneh, warga lebih berhati-hati. Mereka tidak mau lagi tertipu oleh kedok dermawan yang ternyata menimpa niat jahat. Waktu terus berjalan, desa Sido Asri kembali hidup seperti biasa. Tapi kisah kelam tentang sumbangan berdarah dari Bos Hartono selalu jadi cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut. Bukan untuk menakuti, tapi sebagai pengingat bahwa uang bisa hilang, harta bisa habis, tapi nyawa tak bisa diganti. Bahwa iman jauh lebih berharga daripada keserakahan sesaat, bahwa setiap kebaikan harus disertai keikhlasan, bukan tipu daya. Dan di tengah semua itu, Kiai Maksum selalu menutup setiap ceramahnya dengan kalimat yang akhirnya jadi pegangan warga. Jangan silau dengan kebaikan yang menjerat, lebih baik hidup sederhana asal selamat dunia dan akhirat.